Assalamualaikum, halo amigos, welcome back to my channel and welcome buat kalian yang baru mengunjungi channel ini. So guys, di video kali ini aku akan kasih tahu ke kalian 3 tips agar video kalian terhindar dari copyright atau klaim hak cipta. So buat kalian yang penasaran, just keep on watching. Nah, ngomong-ngomong masalah copyright atau hak cipta ini merupakan suatu masalah banget ya tentunya bagi para YouTuber atau para content creator, dimana kalau misalnya video-video yang mereka udah upload itu terkena copyright, itu pasti sangat menjengkelkan banget, apalagi bagi para mereka-mereka yang channelnya itu udah dimonetisasi. Nah, ini pasti akan mempengaruhi pendapatan atau penghasilan mereka. Jadi udah sepantasnya kita harus menghindari copyright ini. Nah, sebelum aku masuk untuk membahas gimana tips-tips untuk menghindari ini, aku di sini mau menjelaskan sedikit dulu tentang copyright. Mungkin buat kalian sebagian ada yang belum mengerti, atau terutama bagi para YouTuber yang baru mengenal dunia per-YouTuban ya, yang baru masuk ke dalam dunia per-YouTuban ini mungkin perlu tahu tentang hal ini. Tapi buat kalian yang udah tahu dan kalian mau langsung skip ke video yang mana aku membahas tips-tipsnya, kalian bisa aja langsung lihat description box di bawah. Aku udah cantumkan, aku udah taruh timestampnya di bawah. Kalian tinggal cek aja kalau kalian mau skip. Oke, tapi buat kalian masih tetap stay mau dengar penjelasan aku ini, thank you. Nah, jadi di sini aku mau bilang dulu bahwa buat kalian nih yang belum tahu atau yang belum terlalu mengerti tentang copyright, apa sih copyright itu? Nah, kalau menurut yang aku cari di internet dari Uncle Google, ini dari creative.com. Nah, di situ dia definisinya mereka tulis gini. Copyright atau dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan hak cipta adalah hak yang berlaku secara otomatis atas hasil ciptaan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak ini diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta dari karya yang telah dibuat. Nah, jadi kalau dalam dunia per-YouTuban, kasus copyright ini yang mana video-video yang telah diupload itu terkena copyright, berarti adalah video tersebut mengandung materi-materi yang berisi hak cipta atau copyright, atau dalam hal ini berisi karya dari orang lain gitu. Misalnya lagu yang digunakan dalam video atau background, kemudian ada sound effect dan video effect atau cuplikan video. Nah, itu ada salah satu dari itu yang merupakan hasil karya orang lain, makanya ketika diupload terkena hak cipta kayak gitu. So, kurang lebihnya kayak gitu, semoga kalian paham. Sekarang selanjutnya kita pindah ke topik utamanya, yaitu aku akan kasih tahu tips-tips apa saja yang harus dihindari agar video kalian nggak terkena klaim hak cipta. Oke, buat kalian yang mau tahu, sebelum kita lanjut, don't forget to like this video, kemudian komen di bawah dan pastikan subscribe channel ini bersama berkembang. And jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian bisa terima pemberitahuan kalau aku mengupload video terbaru. Oke, tips yang pertama adalah buatlah video atau konten original karya sendiri. Jangan jadi re-uploader, yaitu tukang upload video orang tanpa izin gitu ya. Jadi re-upload itu apa? Contohnya kayak gini nih. Misalnya nih kalian mau bikin suatu video, contohnya video tutorial, tapi kalian malas bikin video itu. Terus kalian mendownload salah satu video tutorial dari aku, kemudian setelah di-download, kalian upload lagi di channel YouTube kalian. Nah, itu namanya kalian udah me-re-upload video aku. Kalian udah jadi re-uploader. Jadi kalau bisa jangan pernah ngelakuin itu, karena itu sama aja mencuri ya, mencuri hasil karya orang lain. Kalian jangan hanya mau dapat uang terus tega gitu mengambil hasil orang lain gitu yang bukan hak kalian. Jadi sebisa mungkin untuk menghindari hal ini, jangan pernah ngelakuin hal ini. Kita jadi orang itu ya yang jujur-jujur aja lah. Kemudian ikuti aturan kalau misalnya kalian mau sukses di YouTube. So, sekali lagi aku mau bilang bahwa jangan mencuri karya orang lain demi dapat uang ya. Emang kalian mau makan uang haram? Ayo lo. Oke, next tips yang kedua adalah berhati-hati dalam mencari situs download. Download apa? Ya download materi untuk mengedit video. Materinya materi apa ya? Kayak background, kemudian sound effect, and then video effect atau cuplikan video kayak gitu. Kalian itu harus lebih selektif dalam memilih semua itu untuk keperluan mengedit video kalian. Jangan asal diambil sembarangan aja ya, jangan asal pasang di video kalian terus kalian upload di YouTube. Waduh, itu jangan sampai terkena copyright. Jangan sampai kalian udah capek-capek ngedit gitu kan, kemudian pas diupload kena copyright. Itu sangat menjengkelkan. Jadi kalau bisa
ya lebih selektif untuk memilih situs download. Nah, for your information, ada 2 jenis klaim hak cipta yang biasa terjadi di YouTube. Yang pertama adalah klaim audio dan yang kedua adalah klaim visual. Klaim audio ini dia berasal dari suara seperti lagu, musik, atau kalau kalian ini juga biasanya tuh back sound yang paling banyak kena copyright kalau dalam YouTube itu contoh-contohnya seperti itu ya. Kemudian kalau untuk klaim visual itu seperti gambar berupa kayak cuplikan video atau video effect. Jadi makanya tadi aku udah bilang untuk mencari sound effect, back sound atau video effect itu kalian harus berhati-hati. Jangan sampai sembarangan memilih situs download, karena aku juga pernah kejadian di video aku itu ada salah satu yang kena copyright. Pas aku cek copyrightnya ternyata dari audio, ternyata dari backsound yang aku pakai. Padahal ketika itu aku mau pakai backsound itu dari audio library. Mungkin kalian tahu ya, audio library itu adalah salah satu channel yang disediakan khusus untuk backsound yang mana udah katanya situ sih tulisannya free copyright kan. Nah, jadi aku juga pakai karena setahu aku ya emang free copyright, tapi ternyata kena copyright. Jadi ya itulah, makanya aku udah bilang harus berhati-hati. Jadi kalau misalnya kalian mau download backsound atau sound effect untuk materi video kalian, itu aku sarankan buat kalian itu download aja di YouTube Studio, yang mana di situ pihak YouTube udah menyediakan backsound dan sound effect yang emang benar-benar free copyright. Jadi emang udah 100% ya, 100% bebas copyright. Jadi kalian gak perlu khawatir lagi untuk nanti video kalian akan terkena copyright, karena itu benar-benar free. Dan untuk tutorial downloadnya aku juga udah pernah bikin videonya, kalian boleh cek aja di atas atau nanti aku akan cantumkan linknya di description box video. Oke, tips yang ketiga adalah hindari membuat konten-konten yang rawan terkena copyright atau hak cipta. Jadi kayak konten cover musik, terus cover dance, wah itu rawan banget sih. Apalagi kalau misalnya buat kalian-kalian nih yang hobi nyanyi, hobi mengcover lagu, kalian membuat video cover lagu dan instrumennya itu diambil dari YouTube. Wah, itu udah apa ya? Pasti bahaya banget, karena udah kebanyakan ya, udah pasti terkena copyright. Karena aku juga udah pernah ngalamin hal itu, dimana kalau kalian lihat video-video aku terdahulu lama banget, video-video sebelumnya itu ada beberapa kalau nggak salah 2 deh, aku mengcover lagu and then instrumennya aku ambil dari YouTube, ternyata kena copyright kayak gitu. Tapi alhamdulillah aku udah berhasil claim dan sekarang udah nggak ada lagi copyrightnya. Jadi kalian jangan sampai bikin konten yang kayak gitu. Sebenarnya bisa sih kalau misalnya kalian jago edit, itu nggak apa-apa, tapi aku saranin jangan deh, apalagi kalau instrumennya kalian ambil dari YouTube, itu bahaya banget. Mending sebisa mungkin dihindari aja. Atau kalau mungkin kalian yang mau bikin konten cover lagu kayak gitu, kalau kalian tahu main gitar, kalian bisa instrumennya kalian bisa pakai gitar, kalian main gitar sambil nyanyi, itu lebih aman daripada instrumennya kalian main download di YouTube kayak gitu. Terus juga aku pernah bikin video reaction baru waktu itu, videonya Ayu Ting Ting sama Kerem Cem yang pas mereka rilis single terbaru mereka itu itu juga terkena copyright. Jadi padahal aku udah edit dikit lah video klipnya gitu kan, tapi tetap aja terkena copyright. Karena YouTube itu mereka pintar banget, udah canggih sekarang, udah otomatis ya. Apalagi kalau lagu-lagu yang berlabel kayak gitu, ada label musiknya, ada penciptanya, nah itu rawan banget, pasti terkena copyright. Karena mereka yang punya label musik itu, mereka pasti mengaktifkan copyright otomatis. Jadi ketika ada salah satu konten mereka yang terdeteksi, ya pasti kena copyright kayak gitu. Jadi kalau bisa kalian hindari konten-konten kayak gitu. Oke guys, so itu dia tadi 3 tips dari aku agar video kalian terhindar dari copyright atau klaim hak cipta. Semoga video kali ini bermanfaat, dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, don't forget to like this video, kemudian komen di bawah kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau saran terkait dengan video ini atau terkait dengan video yang akan aku bikin selanjutnya. And jangan lupa subscribe channel ini biar semakin berkembang. So thank you so much for watching. See you on my next video. Paka-paka.